Halo teman-teman, welcome to my YouTube channel Robert Tangbilian. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yaitu terkait ukuran mortalitas dan morbiditas. Perkenalkan, saya merupakan mahasiswa dari kampus DIK Tamalatiah Makassar. Nama saya Robert Tangbilian dengan NIM 2010055 dari kelas B. Mortalitas atau kematian merupakan salah satu di antara komponen demografis yang mempengaruhi perubahan penduduk. Definisi mati menurut PBB dan WHO adalah mati adalah keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi pada saat setelah kelahiran hidup. Ukuran mortalitas, suatu indeks atau angka yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan tinggi rendahnya tingkat kematian suatu penduduk. Jenis ukuran mortalitas yang saya ambil yaitu crude death rate atau CDR adalah banyaknya kematian pada suatu tahun tertentu dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun tersebut, biasanya dinyatakan untuk 1.000 orang. CDR disebut kasar karena tidak memperhitungkan data usia, jenis kelamin atau variabel lain. Untuk rumusnya, jumlah penduduk pertengahan tahun X sama dengan jumlah penduduk tahun X ditambah jumlah penduduk tahun sebelumnya dibagi 2. Untuk CDR sama dengan jumlah kematian total pada tahun X dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun X dikali dengan konstan. Untuk contoh soal, jumlah penduduk negara A pada tahun 2019 sebanyak 29 juta jiwa, jumlah penduduk tahun 2020 sebanyak 31 juta jiwa. Pada tahun 2020, jumlah kematian yang terjadi di negara A sebanyak 300.000 jiwa. Berapa angka kematian kasar pada tahun 2020 di negara A? Kita masuk ke dalam pembahasan pertama, yaitu hitung jumlah penduduk pertengahan tahun 2020 terlebih dahulu. Penduduk tengah tahun 2020 sama dengan penduduk tahun 2019 ditambah penduduk tahun 2020 dibagi 2 sama dengan 29 juta dibagi 31 juta dibagi 2. Hasilnya yaitu 30 juta jiwa. Kemudian kita hitung angka kematian kasar atau CDR-nya. CDR tahun 2020 sama dengan jumlah kematian tahun 2020 dibagi dengan jumlah penduduk tengah tahun 2020 dikali K sama dengan 300.000 dibagi dengan 30 juta dikali 1000 sama dengan 10 jiwa. Artinya, angka pada tahun 2020 di negara A terdapat 10 kematian dalam setiap 1000 jiwa. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu morbiditas. Apa sih itu morbiditas? Morbiditas atau kesakitan adalah suatu kondisi seseorang dikatakan sakit apabila keluhan kesehatan yang dirasakan mengganggu aktivitas sehari-hari, yaitu tidak dapat melakukan kegiatan seperti bekerja, mengurus rumah tangga, dan kegiatan lainnya secara normal sebagaimana biasanya. Morbiditas yang merujuk pada jumlah individu yang memiliki penyakit selama periode waktu tertentu. Ukuran morbiditas, angka insidensi atau prevalensi, dan berbagai ukuran turunan dari kedua indikator tersebut. Setiap kejadian penyakit, kondisi gangguan atau kesakitan dapat diukur dengan angka insidensi dan angka prevalensi. Jenis ukuran morbiditas yang saya ambil yaitu attack rate, jumlah penduduk baru suatu penyakit yang ditemukan pada suatu saat dibagi dengan jumlah penduduk yang mungkin terkena penyakit tersebut pada saat yang sama. Untuk rumus attack rate yaitu attack rate sama dengan jumlah penderita baru satu saat dibagi jumlah penduduk yang mungkin terkena penyakit tersebut pada saat itu dikali dengan konstan. Untuk contoh soal, 500 orang mahasiswa tercatat pada kampus X bahwa ternyata ada 100 orang diantaranya tiba-tiba menderita penyakit tipes selama mengikuti perkuliahan secara daring atau online.
Berapakah nilai attack rate pada kasus di atas? Untuk jawabannya yaitu kita menggunakan rumus yang tadi. Attack rate sama dengan jumlah penderita baru pada satu saat dibagi dengan jumlah penduduk yang mungkin yang terkena penyakit tersebut pada saat itu dikali dengan konstanta, sama dengan 100 dibagi 500 dikali dengan 100% sama dengan 20%. Jadi nilai attack rate pada kasus mahasiswa yang terkena penyakit tipes pada kampus X adalah 20%. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan terkait materi mortalitas dan morbiditas. Mohon maaf apabila ada salah kata dan ucap maupun tindakan dari saya yang ditimbulkan secara sengaja maupun tidak sengaja. Mohon dimaafkan, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman. Terima kasih.